Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur atas berkat dan cinta kasih-Nya pada hari ini kita telah memasuki tahun yang baru. Kita berharap bahwa di tahun yang baru ini kita senantiasa mendapatkan berkat dan cinta kasih yang asalnya dari Tuhan. Mari kita akan bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, untuk kesekian kalinya kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan tetap terus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami dimampukan dan diperkaya dengan pengetahuan yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah kami mendengar, dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 38 dan 39, demikian. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Banyak orang punya resolusi tentang apa yang hendak dilakukan di tahun yang baru. Sementara yang lain mencoba untuk mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki setelah 1 tahun berlalu berselang, dan kemudian hendak menata kembali kira-kira perbaikan-perbaikan apa yang kemudian perlu dilakukan. Kesempatan yang berharga ini ternyata juga membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Rasanya belum sempat kita menikmati tahun yang lalu, kita sudah diperhadapkan dengan tahun yang baru, di mana kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang baru. Kata orang, pandemi masih tetap harus kita hadapi, mungkin sampai 2, 3, bahkan mungkin 5 tahun ke depan. Lalu dalam situasi yang demikian, apa resolusi yang mau kita lakukan di dalamnya? Ada banyak kebiasaan baru yang harus kita ikuti, protokol kesehatan yang harus kita taati. Lalu bagaimana dengan rancangan-rancangan ke depan kita? Yang biasanya kita tata sedemikian rupa berdasarkan kenyataan kita bisa pergi kemanapun kita suka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi yang demikian tidak bisa kita hindari bahwa kita harus kemudian beradaptasi dengan situasi yang ada. Bukan hendak kemudian membatasi diri kita dengan hal-hal yang harus kita lakukan, tetapi sebenarnya adaptasi itu lebih mengarah kepada sebuah tujuan yang hendak kita capai. Bukan sekedar sebuah kesenangan semata yang dipikirkan, bukan sekedar sebuah hal yang indah semata yang hendak dicapai, tetapi apa yang terbaik bagi kehidupan kita bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu menjadi satu hal yang sangat menggembirakan ketika dalam cerita yang baru saja kita baca potongan ayatnya, bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah sekian lama. Dia harus berada di tempat-tempat yang sunyi karena kerasukan setan. Dia punya kekuatan yang luar biasa, tetapi ternyata dia terbelenggu, dia terkungkung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari itu terjadi peristiwa yang luar biasa ketika dia dibebaskan. Dan itu tentu menjadi sebuah titik awal yang baru bagi dia untuk memaknai apa yang seharusnya dan kemudian dia rencanakan akan dia lakukan. Kalau selama ini dia melakukan segala sesuatu tanpa dia sadari karena kuasa si jahat itu lebih besar daripada dirinya, dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan, hari itu dia bebas untuk memilih. Sesuatu yang baru harus dia hadapi. Sangat logis sebagai sebuah ucapan syukur ketika dia meminta, dia punya keinginan untuk menyertai Yesus, untuk bersama-sama dengan Yesus.
Karena Yesuslah tokoh yang telah membebaskan kehidupannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah pergumulan kehidupan kita yang tanpa kita sadari ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang lama, seolah-olah kita terkungkung, seolah-olah kita tertekan. Dan begitu kita dibebaskan, berhadapan dengan situasi yang baru, yang mau kita lakukan adalah mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi kita lupa akan tugas penting ketika kita menyadari berkat Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita. Kita hendak belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Pulang ke rumah, ceritakan apa yang Allah perbuat atas kehidupanmu. Sebuah prioritas yang sangat luar biasa. Mengikut aku sudah menjadi hal yang biasa. Menyertai aku sudah menjadi hal yang wajar terjadi. Tetapi bagaimana ketika dia diminta oleh Tuhan Yesus untuk pulang, menceritakan ada sebuah tugas penting yang lebih prioritas untuk bisa dia lakukan. Yaitu apa? Menceritakan apa yang telah diperbuat Allah atas kehidupannya. Menemukan prioritas inilah yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus ketika dia meminta orang yang kerasukan setan itu kemudian pulang ke rumah menceritakan apa yang telah Allah perbuat atas kehidupannya, dengan harapan setiap orang bisa terinspirasi. Karena fokus kehidupannya bukan tentang hidupnya, bukan tentang pembebasannya, tetapi tentang Allah yang sudah berbuat banyak atas kehidupannya, yang sudah membebaskannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah teladan yang baik untuk dapat kita lakukan memasuki tahun yang baru, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau selama ini kita fokus hanya kepada diri kita sendiri, mari kita fokus kepada Allah. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah Dia perbuat atas kehidupan kita. Menceritakan tindakan-tindakan Allah yang luar biasa yang telah Allah lakukan di sepanjang tahun yang lalu. Dan itu kiranya bisa memberikan sebuah inspirasi, kekuatan baru, dorongan, motivasi kepada kita secara pribadi dan kepada setiap orang yang mendengarnya agar terinspirasi bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki tahun yang baru dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang terus berkarya dalam hidup kami, dan firman-Mu kembali mencerahkan kami agar kami hidup dalam kebenaran, memprioritaskan Engkau, hidup kami berpusat kepadamu, sehingga memasuki tahun yang baru kami boleh tetap percaya dan bersyukur bahwa kuasa-Mu terus dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu, ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua.